Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza, NPMA 1G019086. Saya berasal dari semester 4C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dan Geografi. Di sini saya akan membahas rangkuman mengenai lingkungan hidup sebagai sumber daya. Selamat menyaksikan teman-teman. Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti dimanfaatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan, untuk itu, perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, yang seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. A. Lingkungan hidup sebagai sumber daya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem, atau yang biasa kita sebut dengan ekosistem. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya, setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan hidup ekologi tersebut. B. Unsur-unsur lingkungan hidup sebagai sumber daya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup. Yang B. Unsur-unsur lingkungan hidup sebagai sumber daya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup itu sendiri adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya yaitu kita manusia, dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup sendiri terdiri dari 3 unsur, yakni yang pertama ada biotik atau hayati, yang kedua ada abiotik atau fisik, yang ketiga sosial budaya. Yang pertama itu adalah unsur abiotik. Unsur biotik itu sendiri adalah semua makhluk hidup yang menempati bumi, yaitu contohnya seperti ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Unsur biotik kita di rumah ada tanaman, hewan peliharaan, dan tetangga kita misalnya. Unsur biotik itu sendiri atau unsur hayati itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat berdasarkan kemampuan mendapatkan makanan. Unsur ini terdiri atau dibagi menjadi 3, yaitu autotrof. Autotrof itu sendiri disebut sebagai produsen karena dapat membuat makanan baik untuk diri sendiri maupun untuk organisme lain. Ciri-cirinya adalah memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Yang kedua ada heterotrof. Heterotrof itu disebut juga sebagai konsumen karena mendapatkan makanan, dan autotrof atau memakan sesama heterotrof dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Heterotrof dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Yang
Ketiga adalah dekomposer. Dekomposer disebut juga sebagai pengurai karena bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi senyawa anorganik sehingga dapat menyuburkan tanah. Contohnya yaitu dekomposer adalah bakteri, cacing, ganggang, dan juga jamur. Tadi yang pertama ada unsur biotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu unsur abiotik. Unsur abiotik meliputi benda-benda yang tidak hidup. Contohnya tanah, air, udara, cuaca, iklim, sungai, dan juga gunung. Unsur biotik sama pentingnya dengan unsur abiotik. Tanpa air dan udara, makhluk hidup akan punah. Unsur abiotik juga atau unsur fisika ini juga merupakan unsur lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati dan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup seperti air, angin, cahaya, matahari, derajat keasaman garam, kelembaban udara, suhu, dan juga tanah. Yang ketiga tadi adalah unsur sosial budaya. Selain biotik dan juga abiotik, lingkungan juga punya unsur sosial budaya. Berbeda dengan unsur biotik dan abiotik, unsur sosial budaya tak terlihat dan juga bersifat abstrak. Contohnya itu seperti aturan, sistem, nilai, gagasan, dan juga keyakinan. Tanpa hal-hal itu, lingkungan tak akan teratur dan aman untuk dihuni. Antara manusia bisa saling menyakiti. Unsur abiotik seperti air, udara juga bisa rusak karena tak ada aturan untuk melindunginya. Selain unsur abiotik dan unsur biotik, di dalam lingkungan hidup kita juga ada unsur sosial budaya yang berupa contohnya adat istiadat, moral, dan juga hukum yang berlaku. Adalah materi yang D, yaitu tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai sumber daya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara garis besar. Terdapat 4 lingkup pengelolaan lingkungan hidup, yaitu meliputi yang A adalah pengelolaan lingkungan hidup secara rutin. Yang B, perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. Yang C, perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan. Dan yang D atau yang terakhir adalah perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah yang E, manfaat lingkungan hidup sebagai sumber daya. Manfaat lingkungan hidup sebagai sumber daya alam. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup. Meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Di sini saya hanya menjelaskan atau menyebutkan beberapa manfaat lingkungan hidup sebagai sumber daya alam. Lingkungan hidup alami terjadi karena adanya proses alam dan tanpa adanya campur tangan manusia, semua unsur yang ada di dalamnya akan bekerja secara dinamis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan hidup alami memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan seperti berikut ini, yaitu yang pertama sebagai penyedia air. Semua makhluk hidup
Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Karena itu, air menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan kita. Jika kita kekurangan air, dapat dipastikan seluruh makhluk hidup menjadi lemas, sakit, bahkan mati. Yang kedua, sebagai penyedia mikroorganisme. Mikroorganisme sangat diperlukan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati melalui sebuah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme. Sisa-sisa tersebut pun akan menjadi tanah yang subur. Dan yang ketiga, sebagai penyedia oksigen. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen untuk bernafas. Sama halnya seperti air. Jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas bahkan bisa mati. Mungkin hanya 3 manfaat itu saja yang saya jelaskan pada penjelasan kali ini. Selanjutnya yang F, yaitu upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai sumber daya. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan juga masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini, yaitu yang pertama, melakukan pengelolaan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak menjadi tergenang. Yang kedua, memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan kita ini. Dan yang ketiga, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus, dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air, kawasan pesisir ataupun pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Yang keempat adalah menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku pada pemegang hak pengusahaan hutan atau kita singkat dengan HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.